semua, perkenalkan nama aku Humul dari kelas 07 Sake 001 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memberikan tutorial atau cara untuk menggunakan Zahir pada perusahaan jasa. Nah, teman-teman, sebelum melakukan rangkaian transaksi, langkah yang pertama adalah membuat data perusahaan. Pada bagian dashboard, kita dapat memilih membuat data baru, lalu mengisi seluruh data perusahaan dengan lengkap. Setelah mengisi data perusahaan dengan lengkap, selanjutnya adalah mengisi data periode akuntansi, yaitu dimulai dari Januari hingga Desember tahun 2021. Setelah mengisi data perusahaan dengan lengkap, kemudian memilih periode akuntansi, selanjutnya adalah klik proses. Dan pada bagian jenis usaha, pilih jenis jasa umum. Lalu selanjutnya klik proses. Kemudian, pada setup data mata uang, pilih Indonesia Rupiah. Lalu pada mata uang USD, pilih kurs tukar sebesar 15.000. Selanjutnya, klik proses dan lanjutkan. Setelah rangkaian proses memasukkan data perusahaan selesai, maka selanjutnya adalah menginput saldo awal akun, yaitu dengan memasukkan seluruh akun yang ada di neraca, kemudian memasukkan seluruh nilai saldo yang ada di neraca hingga balance atau nilai menjadi 0 rupiah. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data customer. Pada bagian ini, kita dapat memilih data-data di bagian dashboard. Kemudian, pilih data dan alamat. Lalu, klik baru, kemudian isi data customer, mulai dari kode, nama perusahaan, kemudian tipe. Pada tipe, kita dapat memilih customer. Lalu, pada kolom jenis, kita dapat memilih company. Karena transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain. Kemudian, masukkan semua data customer yang ada. Lalu, setiap data yang telah dimasukkan, selanjutnya klik rekam. Sebelum melakukan klik rekam, pastikan data yang dimasukkan sudah lengkap dan sesuai ya. Lalu, dilanjutkan dengan mengisi data vendor. Sama seperti mengisi data customer, hanya saja pada bagian kode diganti dengan kode yang sesuai untuk vendor. Seperti contohnya dengan huruf V di depan dan huruf C untuk data customer. Kemudian pada bagian vendor dapat diganti dengan tipe vendor dan di bagian jenis dapat disesuaikan. Bisa menjadi company atau jenis yang lainnya sesuai transaksi yang dilakukan. Kemudian, jika data customer dan vendors yang dimasukkan sudah sesuai, maka selanjutnya kita dapat mengklik tutup. Selanjutnya adalah mengisi saldo awal piutang usaha. Pada bagian atas, kita dapat memilih setting, lalu pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Klik enter pada bagian nama pelanggan, lalu pilih simbol garis 3 pada kolom nama pelanggan untuk memilih nama pelanggan yang ingin dimasukkan. Lalu isi tanggal, nomor invoice, dan nilai piutang, lalu klik rekam.
Kemudian, teman-teman dapat memasukkan semua data yang ada. Setelah lengkap dan sesuai, kita dapat mengklik tutup. Nah, selanjutnya adalah mengisi saldo awal utang usaha. Sama seperti mengisi saldo awal piutang usaha, kita dapat memilih setting, lalu pilih saldo awal, dan selanjutnya pilih saldo awal utang usaha. Isi data-data saldo mulai dari nama pemasok, tanggal, nomor invoice, dan nilai hutang. Jika data transaksi sudah sesuai, selanjutnya kita dapat mengklik rekam. Kemudian, teman-teman dapat memasukkan data transaksi lainnya dengan klik pada kolom baru di bagian bawah. Selanjutnya, isi semua data transaksi. Setelah sesuai dan lengkap, teman-teman dapat mengklik tutup. Langkah selanjutnya adalah mengisi data harta tetap. Untuk melakukan hal ini, teman-teman dapat memilih data-data di bagian laman dashboard. Kemudian, pilih data harta tetap di pojok kanan bawah, lalu klik simbol tanda tambah di pojok kiri bawah untuk memasukkan data baru yang diinginkan. Lalu, isi data harta tetap mulai dari nama, kelompok atau jenis hartanya, lalu harga beli, kemudian nilai residu, kemudian umur ekonomis. Teman-teman dapat klik rekam dan ulangi perintah yang sama untuk memasukkan data harta tetap selanjutnya. Nah, untuk melakukan transaksi ke satu, kita dapat memilih menu penjualan. Kemudian, pilih baru di bagian kiri bawah untuk memasukkan data transaksi penjualan baru. Lalu, isi data transaksi mulai dari nama pelanggan, kemudian nomor faktur, lalu tanggal transaksi, selanjutnya mengisi data barang yang dijual. Mengisi data barang ini dilakukan pada tabel data penjualan. Pada tabel data penjualan, kita harus memasukkan informasi barang yang dijual, yaitu dengan cara klik 2 kali pada kolom pertama, atau teman-teman bisa melakukannya dengan meng-enter. Lalu isi data barang yang diinginkan dan harus sesuai. Jika sudah sesuai semua, klik rekam, lalu klik OK. Selanjutnya, jika sudah menginput data barang, dilanjutkan dengan mengisi tabel penjualan sesuai transaksi yang dilakukan, mulai dari berapa banyak barang yang dikirim, kemudian harga barang, lalu tanggal pengiriman. Lalu pilih VAT pada kolom pajak jika transaksi yang dilakukan menggunakan PPN
atau pajak pertambahan nilai. Untuk melakukan hal ini, tinggal mengenter kolom pajak, lalu pilih VAT. Kemudian, isi data pada salesman jika transaksi menggunakan jasa marketing dengan cara klik logo garis 3 pada kolom salesman. Lalu buat data baru dengan mengisi data karyawan. Klik baru lalu isi data mulai dari kode ID, kemudian nama, dan sebagainya. Setelah selesai, lalu klik rekam. Dan pilih nama salesman yang telah diinput tadi, lalu klik OK. Kemudian pilih kolom tunai pada bagian pojok kanan atas untuk menandakan bahwa jenis transaksi yang dilakukan merupakan transaksi dengan penjualan tunai. Setelah semua data diinput dengan sesuai dan lengkap, kita dapat mengklik kolom rekam pada bagian pojok kanan bawah. Selanjutnya adalah transaksi yang kedua. Untuk melakukan hal ini, kita dapat memilih kas dan bank pada laman dashboard. Lalu pilih kas keluar, lalu klik baru pada pojok kiri bawah. Kemudian isi data kas keluar, mulai dari akun kas, akun penerima dengan cara klik simbol garis 3 pada kolom ini. Kemudian pilih jenis customer. Lalu dilanjutkan mengisi nomor cek, kemudian tanggal transaksi, lalu tabel alokasi dana. Pada kolom alokasi dana, klik enter untuk memilih akun transaksi. Kemudian, pilih akun biaya operasional sesuai jenis transaksi yang dilakukan. Lalu klik OK. Kemudian lengkapi data pada tabel dengan mengisi nilai transaksi. Setelah semua data yang diisi sesuai, lalu klik rekam. Selanjutnya adalah transaksi yang ketiga, yaitu servis rutin kendaraan. Untuk melakukan hal ini, kita dapat melanjutkan dari transaksi sebelumnya. Pada bagian kas keluar ini, tinggal memasukkan data transaksi selanjutnya, yaitu servis rutin kendaraan. Dengan cara isi akun kas. Kemudian isi kolom penerima, klik garis 3 pada kolom ini. Lalu memilih customer. Jika data customer belum ada, maka klik baru untuk memasukkan data customer yang diinginkan. Jika data customer sudah sesuai, klik rekam. Lalu pilih nama customer, lalu klik OK. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nomor cek dan tanggal transaksi.
Lalu isi tabel alokasi dana sesuai transaksi yang dilakukan. Enter pada kolom alokasi dana untuk memilih akun transaksi. Jika belum ada akun yang diinginkan, maka dapat membuat akun transaksi yang dibutuhkan dengan cara mengedit akun yang tidak terpakai dan mengganti data akunnya sesuai transaksi yang kita lakukan. Setelah mengganti nama akun, pilih akun tersebut, lalu klik OK. Dan dilanjutkan dengan mengisi nilai transaksi. Setelah data yang dimasukkan sesuai, selanjutnya kita dapat mengklik rekam. Transaksi keempat, yaitu asuransi dibayar di muka. Pada laman dashboard, kita dapat memilih buku besar. Kemudian pilih jurnal umum. Lalu isi tanggal transaksi, kemudian isi keterangan, kemudian isi tabel jurnal dengan meng-enter kolom pertama, lalu pilih akun transaksi. Pilih akun beban asuransi, kemudian isi nilai transaksi pada kolom debit. Selanjutnya, isi kolom baris kedua dengan memilih akun asuransi dibayar di muka. Lalu isi nilai transaksi pada kolom kredit. Setelah data yang dimasukkan selesai dan sesuai, lalu kita dapat mengklik rekam. Transaksi selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka. Pada bagian jurnal umum sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu terlebih dahulu mengisi tanggal transaksi, kemudian mengisi keterangan, dilanjutkan dengan mengisi tabel jurnal. Pada tabel jurnal, kita dapat melakukannya dengan klik enter di kolom pertama untuk memilih akun transaksi. Lalu pilih akun beban sewa kantor. Kemudian isi nilai transaksi pada kolom debit. Lalu dilanjut pada kolom baris kedua dengan memilih akun sewa dibayar di muka. Kemudian isi nilai transaksi pada kolom kredit. Setelah data yang dimasukkan sesuai dan lengkap, kita dapat mengklik rekam. Selanjutnya adalah melakukan tutup buku. Pada di bagian atas, kita dapat memilih menu tutup buku. Pilih menu tutup buku, lalu pilih tutup buku akhir bulan. Lalu klik proses, kemudian klik OK, lalu klik lanjutkan, kemudian klik OK seterusnya, hingga pada bagian akhir, klik OK. Selanjutnya adalah melakukan print laba rugi. Pada bagian atas, pilih menu laporan. Kemudian, pilih laba rugi standar. Lalu, pilih periode akuntansi. Kemudian, pilih Januari to Desember atau dari Januari hingga Desember di tahun 2021. Lalu, klik OK.
Nah, teman-teman, berikut hasil dari laba rugi yang telah kita buat tadi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tata cara. Sekian dan sampai jumpa.